Aku tidak pernah menyangka, malam terakhir sebelum akad justru menjadi malam paling kelam dalam hidupku. Saat semua orang tertidur dan rumah terasa damai, aku terbangun karena firasat aneh yang membuat dadaku sesak. Langkah kaki pelan di lorong membuatku keluar kamar, dan apa yang kulihat setelah itu benar-benar menghancurkan segalanya. Tunanganku keluar dari kamar ibuku dengan wajah panik dan kemeja yang berantakan. Aku pikir itu hanya kesalahpahaman. Sampai aku membuka pintu itu dan menemukan kenyataan yang jauh lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kalian yang lagi nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala kesulitan, dan dilapangkan hatinya dalam menjalani hari-hari. Amin. Orang dengan tangan terlipat. Buat kalian yang sudah subscribe channel ini, semoga rezekinya makin lancar, dimudahkan segala urusannya, dan apa yang kalian harapkan bisa segera tercapai. Amin ya Allah. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, aku mau kenal kalian juga nih. Tulis di kolom komentar, kalian nonton dari mana dan jam berapa sekarang di tempat kalian. Namaku Laras, dan malam itu seharusnya menjadi malam terakhirku sebagai seorang perempuan lajang yang bahagia. Besok pagi aku akan melangsungkan akad dengan Arga, lelaki yang selama 2 tahun terakhir ku percaya sepenuh hati. Rumah kami penuh dengan persiapan. Bunga-bunga masih segar di ruang tamu, dan suara tawa keluarga tadi malam masih terasa hangat di dinding rumah. Namun, entah kenapa, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengganjal dan menolak untuk diabaikan. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya gugup menjelang hari besar, tetapi suara langkah kaki pelan dari lorong membuatku membeku. Ibu? Panggilku pelan, berharap hanya ibu yang mungkin ke dapur. Tidak ada jawaban. Aku turun dari tempat tidur dengan kaki gemetar, membuka pintu kamar perlahan, dan melihat bayangan bergerak di ujung lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar ibu. Lalu terdengar bunyi pintu dari dalam yang dibuka. Jantungku berdetak semakin kencang, seperti mencoba memberi peringatan. Aku melangkah lebih dekat, napasku tertahan, dan saat bayangan itu berbalik, aku melihat wajah yang sangat kukenal. Arga? Suaraku hampir tidak keluar. Dia berdiri di sana dengan wajah pucat. Matanya membesar seperti tertangkap basah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Kemejanya tidak rapi, tangannya gemetar. Dan untuk sesaat kami hanya saling menatap tanpa kata. Kamu ngapain di sini? Tanyaku. Suara mulai bergetar. Arga menelan ludah, lalu berkata lirih. Laras, aku bisa jelasin. Tapi anehnya, dari semua kata di dunia, kalimat itu justru yang paling membuatku takut mendengar kelanjutannya. Aku berdiri mematung di lorong itu, menatap Arga yang masih mencoba mengatur napasnya seperti seseorang yang baru saja lari dari kesalahan besar. Suasana menjadi begitu sunyi. Hanya suara detak jam di ruang tamu yang terdengar seperti menghantam kepalaku berkali-kali. Aku melangkah 1 langkah lebih dekat. Mataku tidak lepas dari wajahnya yang semakin pucat. Jelasin sekarang, kataku pelan. Tetapi nadanya tegas dan tidak memberi ruang untuk menghindar. Arga mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, lalu berusaha tersenyum, meski jelas terlihat dipaksakan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya cepat, seolah berharap kalimat itu bisa memperbaiki semuanya. Aku tertawa kecil, getir, karena kalimat itu terdengar terlalu klise untuk situasi seburuk ini. Kalau tidak seperti yang aku pikirkan, lalu seperti apa? Tanyaku sambil menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Arga membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Matanya melirik ke arah pintu kamar ibu, dan disitulah perasaan aneh itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aku mengikuti arah pandangnya. Lalu tanpa berpikir panjang aku berjalan menuju pintu itu. Laras, jangan, ucap Arga cepat sambil mencoba menahan tanganku. Tetapi aku menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentakku. Tanganku meraih gagang pintu, terasa dingin dan berat,
Seolah ada sesuatu di baliknya yang tidak ingin aku ketahui. Napasku memburu, pikiranku kacau. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Dengan satu dorongan kuat, aku membuka pintu itu, dan apa yang kulihat di dalam membuat seluruh tubuhku seolah kehilangan kekuatan untuk berdiri. Di dalam kamar itu, lampu redup menyinari sosok yang paling tidak pernah kubayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Ibu duduk di tepi kasur, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat, dan matanya tidak berani menatapku. Dunia terasa berhenti berputar. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mampu bergerak, tidak mampu berbicara, hanya menatap dua orang yang selama ini menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Bu! Suaraku pecah, hampir tidak terdengar. Ibu mengangkat wajahnya perlahan, dan ketika mata kami bertemu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa bersalah yang dalam, tetapi juga ketakutan. Laras, dengar dulu, katanya pelan, mencoba mendekat. Aku mundur satu langkah, seolah keberadaannya tiba-tiba menjadi asing. Jangan dekat-dekat aku, kataku dengan suara gemetar. Arga berdiri di belakangku, tidak berani masuk, tidak berani pergi. Aku tertawa lagi, kali ini lebih keras, tetapi penuh luka. Ini apa? Tanyaku, suaraku meninggi. Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Aku melihat ke sekitar kamar, memperhatikan detail kecil yang tiba-tiba terasa berbeda, bantal yang tidak rapi, selimut yang terlipat sembarangan, dan semuanya mulai menyusun gambaran yang tidak ingin aku akui. Kalian, sejak kapan? Tanyaku akhirnya. Suaraku melemah. Ibu menutup wajahnya dengan tangan, sementara Arga tetap diam. Dan dalam diam itu, aku sudah tahu, ini bukan kesalahan sekali, ini bukan kebetulan, ini adalah sesuatu yang sudah terjadi berulang kali, tanpa sepengetahuanku. Aku berjalan mundur keluar kamar, merasa dinding-dinding rumah ini tiba-tiba menyempit dan menekan napasku. Kepalaku berdenyut hebat, pikiranku berputar tanpa arah. Mencoba mencari satu saja alasan yang masuk akal untuk semua ini. Jawab aku, kataku lebih keras, menatap Arga dan ibu secara bergantian. Arga akhirnya mengangkat wajahnya, matanya merah, tetapi bukan karena menangis, melainkan karena panik. Kami tidak berniat menyakitimu, katanya, kalimat yang justru terasa seperti pisau yang ditancapkan lebih dalam ke dadaku. Aku menggeleng tidak percaya. Tidak berniat? Kalian melakukan ini di belakangku berbulan-bulan dan bilang tidak berniat. Suaraku bergetar, tetapi setiap kata keluar dengan jelas. Ibu mencoba mendekat lagi, tangannya terulur, tetapi aku mundur dengan cepat. Laras, ini kesalahan ibu, katanya. Suaranya lemah. Kesalahan. Aku tertawa pahit. Kesalahan itu kalau tidak sengaja. Bu. Ini pilihan. Kata-kataku membuat ibu terdiam. Aku menatap Arga lagi, lelaki yang beberapa jam lagi seharusnya menjadi suamiku. Sejak kapan? Tanyaku. Kali ini lebih tenang, tetapi justru lebih menyeramkan. Arga menunduk, tidak berani menatapku. Beberapa bulan, jawabnya pelan. Jawaban itu seperti palu yang menghantam seluruh harapanku. Beberapa bulan, berarti saat dia masih menggenggam tanganku, saat dia bilang mencintaiku, saat kami merencanakan masa depan, dia juga melakukan ini. Aku merasa mual, perutku bergejolak, dan air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Malam itu berubah menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak lagi peduli dengan penjelasan, tidak ingin mendengar alasan apapun, karena semua itu tidak akan mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lututku sendiri, mencoba menahan tubuhku yang terus gemetar. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara ibu menangis pelan di kamarnya, sementara Arga beberapa kali mencoba mendekat, tetapi aku selalu menghindar. Laras, tolong dengar aku, katanya suatu saat, berdiri beberapa langkah dariku. Aku mengangkat kepala,
menatapnya dengan mata yang sudah bengkak. Apa lagi yang mau kamu jelasin? Bahwa kamu mencintaiku? Atau bahwa ini cuma kesalahan? Tanyaku datar. Arga terdiam, kehilangan kata-kata. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan yang masih ada. Besok akad, kataku pelan. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh arti. Arga menelan ludah. Kita masih bisa, katanya. Tetapi aku langsung memotong. Tidak ada kita lagi. Ucapku tegas. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tetapi justru terasa paling benar yang pernah aku ucapkan. Malam terus berjalan. Tetapi waktu terasa lambat. Aku tidak tidur, tidak makan. Hanya menunggu pagi datang. Bukan karena aku siap. Tetapi karena aku tahu aku harus menghadapi semuanya. Di dalam hati, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa aku tidak bisa lagi kembali menjadi Laras yang sama seperti sebelum malam ini. Pagi datang terlalu cepat. Atau mungkin aku saja yang tidak siap menghadapinya. Rumah kembali ramai. Suara keluarga terdengar dari berbagai sudut. Tawa kecil, obrolan hangat. Semua terasa seperti ironi yang kejam. Aku berdiri di depan cermin, melihat pantulan diriku yang tampak asing, mata sembab, wajah pucat, dan hati yang sudah kosong. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara tanteku memanggil. Laras, sudah siap? Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, meski dalam hati aku tahu tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku melangkah keluar kamar, semua mata langsung tertuju padaku. Penuh harapan, penuh kebahagiaan yang tidak lagi bisa aku rasakan. Arga berdiri di sana, mengenakan pakaian rapi, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ibu juga ada di sudut ruangan, tidak berani menatap siapapun. Aku berdiri di tengah ruangan, merasakan semua tatapan itu seperti tekanan yang berat di dadaku. Aku mau ngomong, kataku pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang diam. Suasana berubah seketika. Dari ramai menjadi hening. Aku menelan ludah, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Pernikahan ini tidak jadi dilaksanakan, ucapku akhirnya. Kalimat itu menggema di ruangan, membuat semua orang terkejut. Apa maksud kamu? Tanya salah satu anggota keluarga. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara bergetar, tetapi tegas. Karena dia dan ibu sudah mengkhianatiku. Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan, suara terkejut, dan tatapan yang berubah drastis dari bahagia menjadi bingung dan marah. Apa yang kamu bilang? Tanya pamanku dengan nada tidak percaya. Aku berdiri tegak, meski kakiku terasa lemas, dan mengulang dengan lebih jelas. Mereka berdua menjalin hubungan di belakangku selama berbulan-bulan. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah keluarga besar kami. Semua mata langsung beralih ke Arga dan ibu. Arga mencoba melangkah maju. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan, katanya, tetapi suaranya tidak lagi meyakinkan. Salah satu sepupuku langsung memotong. Lalu seperti apa? Ibu hanya menunduk, tidak mampu membela diri. Aku melihat wajah-wajah yang selama ini akrab kini berubah penuh kekecewaan. Kamu tega melakukan ini? Tanya tanteku pada ibu. Suaranya bergetar. Aku menahan air mata yang kembali ingin jatuh. Tetapi kali ini aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak akan menikah dengan seseorang yang mengkhianatiku, kataku, menatap Arga tanpa rasa apapun selain kehampaan. Arga mencoba mendekat. Tetapi aku mundur. Jangan mendekat, ucapku dingin. Suasana semakin kacau. Beberapa orang mulai berdebat. Beberapa lainnya hanya diam tidak percaya. Di tengah semua itu, aku merasa seperti berada di luar tubuhku sendiri, melihat semuanya dari jauh, menyadari bahwa hidupku benar-benar berubah dalam satu malam. Setelah semua terungkap, suasana rumah berubah menjadi penuh tekanan yang tidak nyaman. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi kebahagiaan yang tersisa. Aku melihat Arga berdiri di sudut. Wajahnya penuh penyesalan. Tetapi bagiku semua itu sudah terlambat.
Laras, aku minta maaf, katanya dengan suara pelan, mencoba mendekat sekali lagi. Aku menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Maaf itu tidak menghapus apa yang kamu lakukan, jawabku datar. Ibu masih duduk diam, air matanya terus mengalir. Tetapi aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk merasa iba. Salah satu anggota keluarga mendekati ibu dan berkata dengan nada kecewa, "Kamu sudah melampaui batas." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak mau memperpanjang ini, kataku akhirnya. Semua mata kembali tertuju padaku. Aku hanya ingin pergi dari sini. Kalimat itu sederhana, tetapi keputusan di baliknya tidak mudah. Aku melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Rumah yang selama ini menjadi tempatku merasa aman kini terasa asing. Arga mencoba mengatakan sesuatu lagi, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Cukup, ucapku tegas. Dalam hatiku, aku tahu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Semua sudah selesai, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Aku berjalan menuju kamar, mengambil beberapa barang penting tanpa benar-benar memikirkan apa yang kubawa. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga membawa perasaan aneh, seperti perlahan melepaskan sesuatu yang selama ini menahanku. Dari luar, suara keluarga masih terdengar, tetapi kini terasa jauh. Seperti bukan bagian dari hidupku lagi. Saat aku keluar dengan tas di tangan, suasana langsung hening. Semua orang memperhatikanku, tetapi tidak ada yang berani menghentikan. Ibu berdiri perlahan, mencoba mendekat. "Laras, maafkan ibu," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku berhenti sejenak, menatapnya, merasakan sisa luka yang masih menganga. Aku tidak tahu kapan bisa memaafkan, jawabku jujur. Kata-kata itu bukan untuk menyakiti, tetapi karena itulah yang aku rasakan. Aku melanjutkan langkahku menuju pintu. Setiap detik terasa seperti perpisahan yang tidak pernah aku rencanakan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku mendengar Arga memanggil namaku sekali lagi, tetapi aku tidak menoleh. Aku tidak ingin membawa kenangan itu lebih jauh. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan semua yang pernah aku anggap sebagai masa depan. Udara pagi terasa dingin, tetapi justru menyadarkanku bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih punya kesempatan untuk memulai lagi, meski dengan hati yang hancur. Beberapa waktu telah berlalu sejak hari itu, tetapi kenangan tentang malam terakhir sebelum akad masih sering datang tanpa diundang. Aku kini tinggal sendiri, mencoba membangun kembali hidupku dari awal. Tidak mudah, karena luka itu masih terasa. Terutama ketika mengingat bahwa pengkhianatan itu datang dari dua orang yang paling kupercaya. Aku mendengar kabar bahwa Arga kehilangan pekerjaannya setelah semua kejadian itu tersebar. Dan ibuku kini dijauhi oleh keluarga besar. Entah itu bentuk keadilan atau hanya konsekuensi. Aku tidak tahu, dan untuk pertama kalinya, aku juga tidak ingin tahu lebih jauh. "Kamu kuat," kata seorang teman padaku suatu hari, mencoba menguatkan. Aku hanya tersenyum kecil, karena aku sendiri tidak merasa kuat. Aku hanya tidak punya pilihan selain bertahan. Malam-malamku masih sering diisi dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban, tetapi perlahan aku belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dimengerti untuk bisa dilepaskan. Aku mulai menemukan kembali diriku, sedikit demi sedikit, melalui hal-hal kecil yang dulu aku abaikan. Dan meski luka itu tidak benar-benar hilang, aku belajar hidup berdampingan dengannya. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan bagaimana aku hancur, tetapi bagaimana aku memilih untuk bangkit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berani percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan benar-benar sembuh, bukan karena melupakan, tetapi karena aku sudah tidak lagi terikat oleh masa lalu itu.